Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian operasi bentuk aljabar. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Karunia Darajat dengan NIM 11006054, jurusan Pendidikan Matematika dari Universitas Ahmad Dahlan. Untuk mengetahui menyelesaikan bentuk aljabar, terlebih dahulu ada istilah-istilah dalam aljabar. Yang pertama, variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai Z. Yang kedua adalah konstanta. Konstanta adalah bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Contohnya adalah misalnya 3 min 4x kuadrat min x, konstantanya adalah 3. Istilah yang ketiga adalah koefisien. Koefisien pada bentuk aljabar adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contohnya, koefisien dari x dari bentuk aljabar 6x kuadrat y plus 3x adalah 3. Kemudian yang keempat, suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Yang pertama adalah bentuk aljabar yang memiliki satu suku, disebut monomial. Contohnya 3x, 2y, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bentuk aljabar yang memiliki dua suku disebut binomial. Contohnya 6x pangkat 3 plus 7, dan lain-lain. Yang ketiga, bentuk aljabar yang memiliki lebih dari dua suku disebut polinomial. Contohnya 6x pangkat 3 plus x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 7. Selanjutnya materinya operasi hitung pada bentuk aljabar. Kita mengenal operasi hitung itu ada 4. Tapi di operasi dalam bentuk aljabar ada beberapa, lebih dari 4 sepertinya. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Ini adalah poin penting dari penjumlahan dan pengurangan. Karena pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan memanfaatkan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif dengan memperhatikan suku-suku yang sejenis tersebut. Contohnya, tentukan hasil penjumlahan 3x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 5 dengan x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 3. Penyelesaiannya 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5, kemudian ditambahkan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Diperoleh untuk kemudian dibuka kurungnya, diperoleh 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5 ditambah x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Kemudian diperoleh 3x kuadrat plus x kuadrat min 2x plus 4x ditambah 5x dikurangi 3. Ini adalah pengelompokan suku-suku. Kemudian dengan cara substitusi diperoleh 3 dengan cara distributif. Dengan cara distributif diperoleh 3 plus 1 x kuadrat ditambah negatif 2 plus 4 kali x ditambah 5 dikurangi 3. Kemudian diperoleh hasil 4x kuadrat plus 2x plus 2. Kemudian untuk contoh pengurangannya, misalnya tentukan hasil pengurangan dari 4y kuadrat dikurangi 3y plus 2 dari 10y kuadrat negatif dikurangi 6. Penyelesaiannya 10y kuadrat dikurangi 6 dalam kurung, kemudian dikurangi dalam kurung 4z kuadrat min 3z plus 2.
sama dengan 10y kuadrat dikurangi 6 dikurangi 4y kuadrat ditambah 3y dikurangi 2. Kemudian suku-sukunya dikumpulkan dan didistribusikan menjadi 10 dikurangi 4 kali y kuadrat ditambah 3y ditambah negatif 6 dikurangi 2. Maka hasilnya diperoleh 6y kuadrat plus 3y dikurangi 8. Kemudian operasi yang berikutnya adalah operasi perkalian dan perpangkatan. Dalam hal ini kita mengenal bentuk aljabar mengenai sifat-sifatnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama sifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Kemudian sifat asosiatif, A kali B kali C sama dengan A kali B dalam kurung kemudian kali C sama dengan juga A dalam kurung B kali C. Kemudian sifat distributif, A kali B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C, atau bila plusnya diganti negatif maka A dalam kurung B kurangi C ditambah sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Kemudian aturan perkalian tandanya kita sudah mengetahui bersama bahwa jika positif ketemu positif maka hasilnya akan positif, jika positif ketemu negatif maka hasilnya negatif, jika negatif ketemu positif hasilnya positif, kemudian jika negatif ketemu negatif hasilnya akan positif. Kemudian dalam perpangkatan, sifat dalam perpangkatan yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat A pangkat M plus N. Kemudian yang kedua, A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka hasilnya sama dengan A pangkat M kali N. Kemudian A pangkat M kali B pangkat N di dalam kurung pangkatkan lagi K, maka hasilnya A pangkat M kali K dikali B pangkat N kali K. Kemudian yang berikutnya A plus B kuadrat sama dengan A plus B kali A plus B, maka didapat A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kemudian berikutnya A plus B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 plus 3A kuadrat plus B ditambah 3A B kuadrat ditambah B pangkat 3 dan seterusnya. Hal ini dapat kita peroleh koefisien-koefisiennya dalam bentuk segitiga Pascal. Contohnya untuk pengoperasian perkalian, misalkan contohnya tentukan hasil perkalian bentuk aljabar dari X plus 2 ditambah X plus 3 dikalikan X plus 3. Penyelesaiannya X plus 2 dikali X plus 3 sama dengan yang pertama kali dilakukan adalah X didistribusikan, maka X kali X plus 3 ditambah 2 kali X plus 3, maka didapat X kuadrat plus 3X ditambah 2X plus 6. Maka kemudian diperoleh X kuadrat plus 5X plus 6. Kemudian untuk contoh perpangkatan bentuk aljabar, misalnya adalah X plus 4 pangkat 3. Penyelesaiannya dari koefisiennya kita peroleh tadi dengan rumus segitiga Pascal 1, 3, 3, dan 1. Yang pertama adalah X pangkat 3, kemudian X-nya pangkatnya dikurangi 2 menjadi X kuadrat, kemudian 4Z adalah pangkat 1, kemudian 3X adalah X-nya pangkat 1, kemudian 4Z adalah pangkat 2, kemudian 4Z-nya pangkat 3, X-nya pangkat 0 adalah 1. Kemudian diperoleh X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat kali 4Y ditambah 3X
kali 16Y kuadrat. Karena 4-nya kuadrat maka di sini 16, kemudian 4 pangkat 3 adalah 64. Maka 64Y pangkat 3. Kemudian hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah 12Y kuadrat Y ditambah 48XY kuadrat ditambah 64Y pangkat 3. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, operasi pembagian. Sifat dasar pembagian bentuk aljabar adalah seperti halnya tadi perpangkatan. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N min N sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kemudian A pangkat min 1 A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kemudian ada lagi seperti perpangkatan. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N dipangkatkan K, maka diperoleh A pangkat M kali K dibagi A pangkat N kali K, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Dan contohnya, sederhanakan bentuk berikut: 36P4 P pangkat 4 Q kuadrat R dibagi negatif 4P pangkat 3 Q kuadrat R pangkat 3, maka diperoleh penyelesaian yang koefisiennya disendirikan dengan sifat-sifat tadi. Diperoleh P-nya P pangkat 4 dikurangi 3, Q-nya Q kuadrat dikurangi 2, kemudian R-nya R pangkat 1 dikurangi 3. Maka diperoleh 36 dibagi 4 itu 9, kemudian P pangkat 1, Q pangkat 0, dan R pangkat negatif 2. Maka diperoleh bentuk negatif 9P dibagi R kuadrat. Sekian presentasi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.